Sempet. Oh, nggak sempet. Ya, Mm-mm. sudah tuh. Oke, Ya. mau dimulai silahkan. Sharing-sharing aja kan ya ini ya ceritanya ya. Oke, selamat malam teman-teman semua. Ini sih ceritanya cuma sharing-sharing aja ya. Jadi sharing apa yang terjadi pada saat tadi ujian, terus preparationnya seperti apa, lalu kira-kira lesson learn apa yang bisa diambil gitu ya. Oke, jadi tadi itu saya ujian, itu Pertama jadwalnya tanggal 11-11 dulu ya. kenapa? 11-11 dulu. Oke, 11-11. Jadi historinya gini, Nomor cantik dulu. Jadi pas saya sebelum Putda tuh zaman PMP ya, PMP tuh 99. Ya. Wah, ACP kayaknya enak nih. Tanggal berapa nih? Wah, kalau Desember kelamaan gitu kan. Oh ya udah, November 11-11. Ya udah saya target tuh 11-11. Itu satu tuh. Lucu-lucuan aja gitu ya. Nah, yang kedua karena memang PMP yang terakhir itu udah banyak agile-nya gitu ya. Jadinya wah, kayaknya kalau sekalian ACP kayaknya oke nih gitu kan. Kita udah setengah jalan gitu ya. Kenapa nggak langsung sekalian? Jadi secara historis sih gitu sih. Bareng Pak Wawan juga nih waktu PMP kan. Jadi bareng-bareng tuh preparationnya. Itu secara histori. Nah kemudian Bentar, Om. Jadi persiapannya cuman 2 bulan. Tapi kan PMP-nya Karena juga udah sebagian punya udah bekal. agile. PMP-nya udah bekal dari panjang PMP ya. loh. Bekal dari PMP kemarin. Materinya itu PMP tukar baru. SG 18 tuh yang ikut ACP sekarang siapa aja? Saya, Om Stanta, Aditya, 18 ya. Aditya, Wawan Ridwan, Indra Pratama. Pak Wawan, saya sama Om Adit aja kayaknya. Oh, 3 ya? Iya, Om Fatwa juga kan? Oh iya, Pak Fatwa, Iya, Pak sibuk Fatwa. beliau. Berempat tuh. Tadinya sih ada banyak, ada 6 apa 7 gitu. Cuman berguguran Pak Wowo. Ada Pak Fadil, ada Pak Tommy, ada Pak Agus, itu berguguran tuh. Ya, soalnya SG 17 sendiri kayaknya. Saya, Pak. Oh iya ya, tapi udah dulu, belum mulai aja udah lulus duluan bahasnya. Iya, ikut SG 0 sih waktu itu tuh. iterasi 0. Iya, iterasi 0-nya. Ya, iterasi 0. Ya, lanjut. Ya, oke. Jadi itu secara histori ya. Terus sebelumnya juga kalau agile karena di kantor itu beberapa project pakai agile, jadinya ya nggak kosongan gitu ya. Bukan barang asing ya. Pernah praktis gitu ya. Terus di Januari awal tahun juga sempat ambil PSM PSPO gitu ya. Jadinya ya kalau untuk Scrum sih udah punya modal, tinggal yang lain gitu kan yang belum. Itu secara histori. Lalu setelah itu kita ikutan tuh pas banget pas saya sama Pak Wawan itu beres PMP. Wah, kayaknya bakalan ada ini nih study group ACP gitu ya. Ya udah sekalian aja. Setelah beres PMP ada SG ACP, ya saya ambil tuh ikutan bareng teman-teman dan pas juga Om Bas ngajakin gitu kan. Oh ini ada ini juga. Ada ada ini juga lah kumpul-kumpul lah gitu kan buat beli soal. Ya udah ikutan. Nah, setelah itu latihan-latihan gitu kan ikutan SG. Alhamdulillah sih ini berarti kalau ngitung dari start pertama belajar abis PMP itu sekitar sebulanan intensif ya. Dan pokoknya tuh pas mulai SG, seminggu sebelum SG mulai tuh saya baru belajar intensif tuh. Jadi kurang lebih belajar intensifnya sekitar sebulan. Nah, sebulan itu saya gimana? Kalau saya sih belajarnya yang pertama baca McGriffith, itu jelas. Cuman saya bacanya nggak satu awal sampai akhir langsung habis. Saya nggak bisa gitu. Saya bacanya per bab, dan itu pun baca 2 kali ya. Baca 2 kali, tapi banyakan baca cepet, nggak baca detail. Saya biasanya ngerjain soal baru baca gitu. Saya reverse, nggak baca dulu baru ngerjain soal. Saya ngerjain soal dulu baru baca. Teknik belajarnya. Betul. Nah, terus at the end gitu ya, belajar. Saya tuh ikutan mock pertama kali itu 3 minggu yang lalu. Mock pertama saya itu nilainya 54 gitu ya. Wah, kecil banget nih gitu kan. Kekejar nggak nih November gitu.
Nah, 3 minggu yang lalu saya masih 54 tuh. Terus saya lihat-lihat, oh kelemahan saya di mana gitu kan. Yang pertama, kalau saya lesson learn saya waktu itu, saya baca terlalu terburu-buru. Nah, yang kedua itu adalah istilah. Nah, istilah ini emang agak tricky nih di ACP ini karena banyak istilah agile kan, dan bahkan kalau saya tipikalnya orang yang melupakan soal gitu ya, habis latihan apa, soal lupain, habis latihan apa, soal lupain. Jadi saya berusaha untuk tidak mengingat soal yang sudah saya kerjakan gitu kan. Jadinya ketika ada soal baru pun, kalau istilahnya saya nggak ngeh banget, itu suka kadang lupa, aduh ini istilah itu apa ya, kayaknya kemarin pernah baca tapi lupa gitu kan, kayak gitu. Itu sih salah satu kelemahan saya. Terus yang ketiga itu adalah yang below target itu di mock pertama saya itu bab 5 yang banyak itu. Terus bab terakhir, bab 7 yang yang continuous improvement itu, sama yang bab 1. Jadi bab 1 itu emang kan banyak istilah-istilah juga ya, walaupun secara teori itu benar-benar teori aja gitu ya. Tapi tetap kalau ini digambarkan di soal itu kan rada-rada ini ya, rada-rada pakai kondisional dan situasional. Nah, itu sih kelemahan saya di mock pertama. Nah, setelah mock pertama, selang 3 hari saya ambil mock kedua, naik hasilnya jadi 60-an. Lalu saya latihan terus gitu ya, cari kesalahan, kelemahan saya. At the end itu terakhir itu kemarin itu sekitaran 80 hasil skornya ya, termasuk yang tes yang di SG itu yang yang initial test, baseline test itu juga sama tuh posisinya, saya melupakan semua soal yang saya sudah pernah kerjakan, saya kerjain lagi dari nol, saya baca ulang. Kemarin itu saya ngobrol sama Om Bas nih, enaknya gimana nih belajar terakhir? Oh, baca-baca semua, habis baca-baca ngerjain deh sekali mock. Nah, mock saya yang terakhir itu nilainya juga sama, 82. Nah, terus saya baca tuh sekilas lesson learn terakhir saya itu, saya bacanya baca soal prep case-nya itu nggak teliti. Jadi ada istilah refactoring gitu kan, nyelip, nggak kebaca sama saya gitu kan. Oh oke. Nah itu, jadi tadi itu saya pas ujian itu membaca soal itu benar-benar hati-hati tuh, pelan-pelan, yang penting kebaca semua. Itu sih lesson learn saya yang saya pakai dari praktis sebelum ujian dan diimplement di ujian. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu atau lanjut? Nah, ini ada Pak Fauzi juga nih. Mantap nih, udah lulus juga. Om Indra, durasi ngerjain berapa lama tadi real exam, Om? Oke, sekarang kita melaju ke real exam ya. Saya cerita dulu nih dari awal. Betul. Nah, real exam itu saya jadwal itu 9:30. Tapi, di Asaba ya, Mas? Iya, di Asaba. Nah, terus ada kendala tuh tadi. Ada kendala, baru mulai itu jam 10. Lama gitu ya, karena ada kendala teknis, nggak tahu gara-gara apa. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu saya baca soalnya santai, Om Bas gitu ya, nggak terburu-buru, benar-benar baca sampai akhir detail. Cuman saya ngasih time box, saya nggak boleh baca soal lebih dari 1 menit dan memutuskan itu 1,5 menit lah total sampai next gitu ya. Saya jagain itu tuh 1,5 menit karena kalau udah di atas 2 menit itu kayaknya udah nggak efektif tuh, bisa jadi hilang fokus gitu kan. Nah, saya sih jagainnya di situ. Terus tadi itu total saya ngerjain tuh sisa 25 menit apa ya, saya lupa persisnya berapa. Terus saya review satu soal, habis itu udah saya pasrah gitu kan, langsung aja put end gitu ya. Masih ada sisa atau habis waktunya? Masih ada sisa, cuman saya end aja. Masih sempat ke WC ambil minum kayak gitu masih ada? Nah, kalau soal ambil minum, saya cuman rehat sekali. Pengen ke kamar mandi, pengen cuci muka. Saya sih nggak minum sih tadi ujian ACP. Karena takut beser. Takut beser, dan ini juga saya pengen memaksimalkan bacanya aja sih, Om Bas. Jadi soalnya cukup tricky, cukup gocekannya cukup banyak.
Jadi pas tadi saya udah ngerjain 20 soal, wah saya nggak boleh sering keluar nih. Keluar pas butuh aja gitu. Gitu sih. Pas bener-bener ngantuk, tadi tuh ngantuk, terus pengen buang air kecil, saya keluar tuh sekali. Saya keluar cuma sekali di soal ke-70 kalau nggak salah. Apa soal ke-60 ya? 60-an. Banyak Gitu kan sih. tadi yang ujian? Yang ujian penuh tadi, Pak Wawan. Wih. Cuman yang saya tahu sih barengan saya masuk itu 2 tuh ujian Alibaba, yang satunya saya nggak tahu ujian apa. ACP kayaknya cuma saya deh tadi tuh, pas barengan masuk. Ada Alibaba juga ya? Kirain tuh online aja Alibaba mah. Ada tadi 2 orang Alibaba semua. Yang lain ada pertanyaan? Panjang soalnya nggak panjang kan Om? Nah, gini. Ya, suasana soalnya mirip prepcast atau jauh? Oke, satu-satu ya. Sekarang Atau panjangnya PM dulu. training? Enggak juga sih Pak Wawan. Jadi gini, kalau panjang soalnya beragam, tapi nggak ada yang sampai panjang banget kalau saya dapatnya. Nggak ada yang sampai 1 paragraf gitu ya, nggak ada. Jadi kebanyakan itu 2 kalimat lah ya. 2 kalimat, dia cerita 1 kalimat, terus ada 1 kalimat pengecoh, pertanyaan. Nah, biasanya kayak gitu tuh kalau yang saya dapat trennya. Ada Terus kalau pertanyaan ini nggak Om? Yang cuma nggak nyampe sebaris gitu, setengah baris langsung. Yang sebaris cuma 2 soal. Oke. Sisanya pertanyaan semua. Pertanyaannya panjang-panjang, tapi nggak panjang-panjang banget gitu. 2 Dibanding kalimat. PMP kemarin? Lebih panjangan PMP menurut saya, Pak Wawan. Walaupun straight gitu ya, tapi panjang-panjang tuh. PMP tuh rata panjangnya. Kalau yang ini tuh panjangnya tuh nggak sepanjang PMP kalau menurut saya sih. Cuman ya itu. Jadi biasanya kalimat pertama dia ngejelasin apa, terus ada kalimat pengecoh atau ada kalimat yang jadi keywords. Kalau saya sih ngebacanya gitu ya, trennya tuh kayak gitu. Terus yang ditanyain apa? Gitu. Terus kalau sama apa enggak sama prepcast agak beda Pak Wowo, lebih susah sih kalau saya bilang. Mungkin kalau dibandingin sama Ombas bener tuh kalau si prepcast itu 5, dia tuh 7 atau 8. Gitu. Kenapa saya bilang 8? Tadi tuh ada 1 soal yang saya baca hampir 4 kali. Ini tuh apa gitu kan. Apa gara-gara saya hilang fokus gitu. Panjang atau istilahnya yang di luar radar? Maksud kalimatnya kali ya Pak Wawan ya. Mungkin karena bahasa Inggris saya nggak begitu bagus, jadinya ngerasa ini tuh susah gitu. Mungkin kalau yang orang dengan enak gitu. Kemampuan bahasa Inggrisnya bagus ya bisa jadi lebih cepat nangkapnya maksudnya dia tuh apa. Kalau saya mungkin gara-gara lagi mumet, soal 80 ke atas sih itu, udah mumet gitu ya, wah ini apa maksudnya gitu ya. Itu sih. Kalau PM training juga enggak Pak Wawan. Kalau menurut saya kondisionalnya, situasionalnya lebih enak di prepcast kalau buat dijadiin latihan kita ya. Kalau PM training itu malah kalau menurut saya agak gimana gitu. Soal-soal situasionalnya tuh lebih enakan prepcast dalam artian benar-benar kita dilatih buat baca, buat ngerti kondisinya lagi ngapain, ininya siapa, at the end harus ngapain gitu kan. Kan sebenarnya kan prepcast kan begitu ya flow-nya ya. Nah, kalau PM training kan saya ngebaca tuh kadang ini ya mutar-mutar dan nggak fokus. Kalau saya ngelihatnya kalau buat latihan itu buat teman-teman lebih baik di prepcast karena itu tadi kita mensimulasi kondisi soal itu lagi ngapain di mana siapa next-nya harus ngapain gitu. Nah, karena tadi saya dapatnya situasional semua ya berarti lesson learn-nya itu kalau kita melatih baca kali ya, kalau orang kayak saya kan kemampuan membacanya nggak gitu bagus banget. Kalau saya sih buat diri saya sendiri lesson learn-nya saya baca tuh, baca soalnya tuh bener-bener baca. Awalnya saya baca pertanyaan, lalu baca soal. Kan kalau Pak Wawan kemarin reverse ya, baca dulu jawabannya baru pertanyaannya. Itu kalau kondisi lagi blank banget. Kalau saya enggak tuh, wah ini udah baca pertanyaan, baca pertanyaan, baca kondisi di pertanyaannya, baru baca jawaban. Gitu sih.
Terus banyak ini soal yang menggoyah iman. Banyak, Om Bas. 30% menggoyah iman. 30%. Jadi saya Waduh, gawat dong. udah jawab D. Tak, pindah ke B, Bu Santi di akhir beneran deh. Wah, Terus bener apa nggak tahu ya? nggak tahu. Nggak tahu. Gitu. Itu goyah karena ya itu tadi ada kalimat yang saya kelewat baca. Jadi kalau buat teman-teman nih, saran saya baca soal seutuhnya, jangan sampai ada yang kelewat. Kalau tadi itu saya sempat hilang fokus di nomor berapa gitu ya. Coba saya baca lagi, kelewat satu kata gitu. Oh ini nih gitu kan. Karena saya bacanya kelewat, pilihannya saya ganti tuh. Gitu. Tapi biasanya kayak kalau saya gantinya cuma sekali. Bener nggak nih? Yakin? Oh yakin gitu. Nggak pernah sih sampai ganti 2 kali pilihan gitu kan. Balik lagi gitu nggak. Untungnya sih. Goyangnya sekali aja. Kan ada juga yang goyangnya berkali-kali ya. Ini bener nggak nih yang ini? Yang ini kali. Yang ini kali gitu kan. Ada juga. Tapi alhamdulillah sih tadi nggak. Sekali Kalau goyang. dibanding sama PMP, Pak Indra, PMP kan ada beberapa soal yang kita bisa lihat urutan jawaban, bisa ditebak tuh ya, kita mesti pilih yang mana. Atau baca pertanyaan udah langsung tahu gitu, ini mesti mengarah kemana. Nah, tadi di yang ACP itu ada yang kayak gitu nggak? Oke, jadi ACP itu yang pertama gini, kalau ngomongin flow proses, event, scrum event, iteration event, itu enak. Abis ini ngapain jelas, berdasarkan eventnya itu kejadiannya kapan. Itu bisa kita prediksi. Tapi yang susah diprediksi itu adalah ketika kita ngomongin manage stakeholder. Manage stakeholder itu benar-benar situasionalnya tuh custom banget tuh. Bisa jadi opsi A sama opsi B itu benar gitu kan. Kayak misal kita cari root cause-nya dulu gitu kan. Kan kalau di PMP itu apa-apa cari root cause-nya dulu ya. Nah, kalau di ACP itu kan bisa jadi kita communicate dulu. Komunikasiin dulu dong situasinya gimana, baru kita cari root cause-nya seperti apa gitu. Karena kan interaksinya kan macam-macam nih, dan ada yang istilahnya di event ini si A si B wajib ikut, si C nggak boleh gitu kan. Misal kayak di daily stand up gitu ya, kan si customer nggak boleh ngacak-ngacak gitu kan. Nah berarti kan ada satu kondisi di mana nggak semua orang yang seharusnya terlibat di event tersebut. Nah itu sih kalau yang saya lihat trikinya ACP ya. Jadi memang kondisionalnya itu based on event. Eventnya lagi di mana, orangnya siapa aja. Nah itu tuh next step-nya itu nggak bisa kayak PMP yang 7 step CR gitu ya. Atau apa, jadi kan kalau PMP enak tuh gitu ya. Prosesnya tuh udah kebentuk. Kalau ACP tuh enggak gitu. Harus lihat dulu tuh per event, per sikon. Bahkan ibarat kata kan kalau misal kita lagi nanganin problem, impediment di daily ya, di daily scrum. Kan kita nggak boleh ngobrolin problem itu langsung. Cuma ngomong aja, ini ada problem ini gitu ya. That's it. Detail problemnya gimana, nanti ya ngobrolnya ya. Yang penting ngasih tahu aja bahwa ada problem ini. Kayak gitu. Nah gitu-gitu tuh. Kondisinya tuh rada beragam sih di soal-soal ACP. Gimana, ada pertanyaan dari yang lain? Atau dari Pak Fauji testimoninya? Ya, Pak Fauji. Kemarin gimana, Pak? Mas Indra udah. Udah, mangga Pak Fauzi kalau mau nambahin. Saya mau udah. Nambahin. Gimana nambahin? Apa nih? Dari mana? Mulai ceritanya. Dari awal boleh Pak Fauzi. Dari awal ya. Terus langsung ujian. Iya, oke. Tapi kayaknya saya nggak patut dicontoh nih sebenarnya. Saya ini kemarin tuh pertama hitungannya student syndrome, ya benar-benar kebut pepet gitu. Kedua, saya prinsipnya kemarin tuh just barely enough. Saya 4 mockup, 1, 2, 3 masih fail. Yang keempat baru dapat skor 72
4 kalau nggak salah. Baru satu kali itu pas. Tapi ya sudah, itu doang saya 4 kali mock up. Karena apa? Udah jelang hari H gitu. Nah, saya ceritanya gini. Saya sebenarnya eligible udah Maret ya. Saya udah rencana di bulan Maret. Udah ambil trainingnya, terus sudah sempat baca-baca McGriffith itu. Nah, tapi habis itu kependam sama project. Kependam sama project, terus masih nggak confident gitu ya, belum dapet testimoni ataupun kabar dari yang sudah pernah gitu kan. Ya sudah, saya cari-cari info SG kan. Akhirnya sampai ada SG itulah. Nah, jadi saya mulai intens lagi tuh per adanya SG. Berarti kurang lebih kan sebulan lalu ya. Nah, itu pun begitu saya lihat ada yang ngomongin put date, Ombas waktu itu kan ngomongin put date. Nah, terus bahas-bahas soal ujian online kayak gimana ribetnya, ujian offline belum banyak yang buka, dan kalaupun ada yang buka kemungkinan antri gitu kan. Waktu itu kita di pertemuan pertama kalau nggak salah itu ya, SG ya. Nah, baru dari situ saya ke trigger untuk serius gitu ya, untuk wah kalau nggak sekarang kayaknya saya nggak ada mood lagi gitu. Eligible saya kan berarti masih Maret sebetulnya, Maret 2022. Tapi soal semangat, mood, kayaknya kalau saya nggak serius akan lewat lagi dan akan kegulung sama project lagi sayanya. Jadi pas di SG pertama ngomongin tempat offline itu saya sambil buka sambil buka dashboard PMI saya, terus saya cek test center. Saya lihat Mas kan waktu itu ceritanya Asaba. Saya lihat Asaba, benar udah buka. Terus saya lihat lagi opsi yang lain ada di daerah hutan kayu. Saya pikirnya nyari yang aman ganjil genap, terus gampang lah. Saya kan dari arah Jagorawi biar nggak susah aksesnya. Ternyata ada itu di hutan kayu, namanya Trengginas Daya Insani. Menurut saya itu cukup nyaman ya. Tempatnya sangat mudah dijangkau, terus sepi gitu ya. Dia memang khusus person view center, kantor gedung sendiri ya, model ruko tapi bukan ruko ya, gedung 3 lantai. Satu ruangan itu cuma 2 meja tes, jadi nyaman gitu ya, nggak terganggu, nggak ngelihat orang lewat lalu lalang. Pokoknya ruangan kecil, cuma 2 meja dan mejanya nggak nempel, jadi nggak saling keganggu lah ya. Nah, itu saya lihat di kalendernya dia, memang waktu itu masih masih kosong semua lah bulan November. Nah, disitulah semakin menguatkan saya dari ceritanya Ombas, Asaba gimana tuh ceritanya, Pak Erdit pengalaman dia online kayak gimana, dan kita nggak tahu nanti test center itu apakah selamanya buka atau kita kondisinya dia tutup lagi. Ya udahlah, saya timbang-timbang waktu itu saya harus put date. Jadi hari itu juga saat lagi SG itulah saya put date. Saya pun ngelihat jadwal project saya gitu. Mana kira-kira ada waktu kosong saya bisa curi waktu gitu ya. Nah, itulah adanya tanggal 4 gitu. Saya lihat tanggal yang yang genap karena plat saya genap. Terus di minggunya minggu awal November ya, sebut tanggal 4. Udah bismillah aja. Di SG 1 ke tanggal 4 itulah window time persiapan saya gitu. Saya lupa waktu itu SG kick off SG itu tanggal berapa. Dari kick off sampai tanggal 4 itu window time saya. Nah, kalau metode saya kemarin ya dengan waktu singkat itu,
dan juga saya nggak punya waktu lowong yang leluasa, jadi saya baca itu curi-curi waktu gitu ya. Mulai baca juga biasanya malam. Kemarin saya jadi metode saya pertama saya baca McGriffith, baca pertama gitu ya, iterasi pertama itu saya scanning doang lah, baca tapi nggak ada yang nyangkut, maksudnya nggak ada yang paham gitu. Yang penting kebaca sama saya, paling nggak mungkin bisa dipanggil memorinya gitu ya, oh ini pernah lihat gitu paling nggak. Terus saya baca aja, nggak ada yang nyangkut. Terus soal-soal overview, saya kan lihat, saya di chapter pertama kan si Griffith nyaranin jangan dikerjain dulu gitu sebelum kamu baca semua. Jadi saya skip, saya nggak cobain soal-soal itu. Tapi saya kumpulin soal-soal itu, saya jadiin satu, semua soal dari domain 1 sampai 7 itu saya jadiin satu file, kemudian kunci jawabannya juga saya jadiin satu file. Nah, ketika saya sudah selesai baca 7 domain, itu kurang lebih 2 minggu lah ya, 2 minggu waktu itu yang ada anniversary kan kita nggak ada SG itu ya. Itu saya manfaatin waktu untuk selesaiin baca. Selesai baca itu, baru saya kerjain yang soal McGriffith itu. Nah, itulah baseline saya. Itu saya pun bisa ngukur di mana saya yang banyak salah, di situ lemah saya gitu kan. Nah, baru setelah baca itu mulai saya ada yang connect gitu di memori. Oh, yang tadi yang sudah saya baca itu kalau di soal contoh persoalannya tuh kayak gini gitu ya. Baru tuh bisa agak nempel gitu ya. Karena saya tuh belum pernah ambil kurs yang paham gitu ya, ataupun selain agile, hanya baru ECP ini. Jadi benar-benar nggak punya basic saya. Nah, setelah ngerjain soalnya McGriffith, baru ada yang nyangkut di saya. Oh, konteks pertanyaannya nanti arahnya ke sini, gini gitu lah ya. Nah, setelah saya ngerjain soal McGriffith dan baca reviewnya, mulai itu ada yang keserap di saya. Nah, baru saya ulang lagi membaca yang kedua untuk yang poin domain-domain saya lemah, banyak salahnya gitu ya dari baseline McGriffith itu. Nah, jadi pas bacaan kedua saya ngacak, loncat-loncat, nggak urut sesuai dengan saya lemahnya di mana. Nah, itu juga saya baca keduanya itu nggak urut gitu ya, tapi paling nggak saya 2 kali baca itu 2 kali hatam ya, cuman nggak urut, tergantung saya lemahnya di mana. Nah, setelah saya pikir agak nempel, baru saya ngambil mockup pertama tuh. Mockup pertama saya ingat skor saya tuh 54 kalau nggak salah ya. 54, terus domain yang kurangnya di mana? Nah, saya baca lagi domain yang kurang. Nah, tapi waktunya udah semakin mepet. Tanggal 4 saya ujian, sempat saya nggak kepegang tuh buku McGriffith karena sibuk kerjaan. Baru saya intens lagi itu tanggal berapa ya? Tanggal 4 kan Kamis ya. Jumat, Sabtu, Minggu, nah itu saya booking 3 hari mockup tuh. Jumat saya ngerjain mockup kedua, ya. Sabtu mockup ketiga, Minggu mockup keempat. Nah, jadi saya kan ngambilnya pagi tuh slotnya. Saya ngerjain pagi mockup kedua, saya dapat domain lemah saya di mana. Itu saya baca reviewnya soal, reviewnya podcast. Itu saya baca lagi domain yang lemah. Besoknya Sabtunya saya ambil mockup lagi. Kayak gitu, cuman yang kemarin saya baca improve, tapi domain yang lain saya kebobolan lagi gitu kan. Saya ulang lagi, baca lagi siangnya, sorenya, sampai yang minggunya itu saya ngerjain mockup keempat. Nah, dari Senin sampai Rabu saya nggak ambil mockup lagi.
Nah, itu saya benar-benar nge-review terus dari bahan hasil mockup, mana yang saya lemah itu saya baca lagi Griffith-nya gitu ya. Tapi udah spot-spot gitu, saya nggak baca utuh per chapternya, domainnya, langsung aja ini nggak saya ngerti, kayak saya kemarin ulang-ulang memahami Little Law gitu ya, itu saya baca ulang-ulang. Terus ngulang-ulang masalah grooming, saya juga sempat tanya kan grooming backlog. Udah gitu tuh saya dalam 3 hari. Nah sampai hari Kamisnya pun saya kebetulan nyampe lokasi jam 6. Saya ngejar pagi, jam 6, jam 7 ngejar pagi biar nggak macet. Nah, itu pun saya dari jam 7 sampai saya kan mulai 8.30 ya. Saya masih kurang yakin. Itu jam segitu saya masih baca lagi gitu, udah di tempat setengah 1 jam setengah karena saya masih belum pede. Saya masih baca lagi, ngulang-ulang terus saya. Nah, akhirnya pas mulai itu saya udah exhausted tuh. Udah karena ngantuk gitu ya, malamnya saya baca sampai malam, pagi sebelum mulai saya masih baca, pas start itu lemes ya. Padahal saya udah sarapan tapi kayak lapar. Jadi saya 1 jam pertama udah keluar. Nah kalau di Trengginas itu karena kecil ya kantornya ya, nggak tahu jauh mau ke toilet deket, terus locker kita di sebelah gitu ya, jadi keluar aja si penjaganya itu di depan pintu meja ini pengawasnya, jadi saya keluar, minum makan boleh di luar dan waktu nggak dibatasin sama dia, cuma dia bilang pokoknya itu nggak menambah waktu, kalau kita lama di luar ya ngabisin waktu lah intinya gitu. Nah itu saya 1 jam itu udah kerasa lemes, jadi saya keluar minum sama saya bawa roti ya, saya makan roti, benar-benar inilah butuh yang karbo gitu ya, kalau bisa disiapin aja saya roti dan manis gitu ya buat naikin ini lagi apa biar nggak pusing juga kan. Saya terus terang lemah dalam memahami soal apalagi bahasa Inggris, jadi saya tuh nggak bisa sekali baca nyambung dapat konteks. Makanya alhasil saya 180 menit full. Soal terakhir itu nomor 120 itu saya udah di menit 00, saya ingat tuh 00:58 gitu ya. Jadi saya luar biasa. itu 00:24 saya ingat banget. 00:24, tapi saya nggak nunggu habis, langsung saya end. Jadi ya persis 180 menit saya gitu. Nah karena itu saya benar-benar goyah gitu, benar-benar goyah. Baca sekali nggak cukup. Nah di kegoyahan saya itu saya coba compare dengan ngerjain prep case. Banyak ketika saya ngerjain prep case yang saya goyah itu gini. Padahal ada keyword itu yang udah jelas, misalnya lagi case ngomongin apa, bla 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 bla. Keywordnya itu di situ jelas, misalnya itu tentang apa value stream mapping gitu ya, value stream mapping. Nah tapi kan dia, oh ya saya nggak dapetin soal straightforward, nggak ada sama sekali soal yang straightforward. Pasti jawabannya itu dikabur-kaburin lah dengan kalimat yang kadang A sama B itu sama, kalimat panjangnya sama, cuman ada satu kata yang beda gitu ya. Kemudian ditwist doang di CD-nya gitu, itu yang bikin bingung. Nah, saya ngambil keywordnya aja. Saya ingat kalau di waktu ngerjain prep case, saya tuh suka goyah gitu ya. Ini kayaknya saya merasa kayak jebakan gitu. Ini kalau yang nyambung sebenarnya ini value stream mapping nih. Tapi kok kayaknya kalau baca kalimat panjangnya bukan. Jebakan gitu kan. Saya pilih jawaban yang lain. Ternyata kunci jawabannya memang itu, yang ada kata-kata value stream mapping-nya gitu loh. Yang kadang saya mikirnya benar nggak sih jawabannya gitu loh. Karena menurut logika saya kayaknya nggak nyambung gitu. Tapi kok jadi disambung-sambungin di penjelasan review. Nah, tapi sering saya dapetin kayak gitu di mockup. Setiap saya goyah, saya nggak ambil, padahal keywordnya udah ada gitu ya. Saya nggak
milih jawaban lain gitu ya, karena saya pikir ini ada pengecohnya gitu. Tapi pas kunci jawabannya kok itu jawabannya. Nah, pas ujian pun saya begitu. Ketika saya bingung, ini pilihannya yang mana nih? Kok ini mirip gitu, kayaknya ini ya, betul dua-duanya ini. Saya ingat di Prepcast udahlah, saya ambil pokoknya yang penting keywordnya udah nyambung di situ, bodo amat dengan kalimat pengecohnya gitu ya. Nah, itu yang saya alami kemarin. Karena terus terang saya kalau dibilang goyah ya hampir semuanya goyah gitu. Nggak ada saya sekali baca langsung pede jawabnya, nggak ada. Saya pasti 2-3 kali baca baru buat dapetin ininya, konteksnya. Makanya saya full waktu. Hasilnya Pak, hasilnya berapa target Pak? Saya juga sebetulnya karena saya waktunya udah habis, terus banyak goyahnya itu saya awalnya tuh perasaan saya ini fail aja. Karena saya kebanyakan jawabnya gitu, nembak lah. Menurut saya nembaknya gitu. Udahlah saya nggak peduli kalimat panjangnya, pokoknya ini keywordnya nyambung dengan konteks saya pilih itu. Jadi saya pikirnya tuh kayaknya saya ngandelin laki doang nih jawaban saya nembak gitu. Fail nih saya. Tapi pas di print ya alhamdulillah. Kan kalau layarnya pertama kan cuma congratulation doang. Pas di print ya, saya lihat saya 5 AT 2 BT. Saya BT-nya di domain 23. Gitu. 5 AT. Bagus Pak. Tapi yang penting lulus sih. Ya, begitulah. Bagaimana yang lain, ada pertanyaan? Atau mau langsung latihan? Kuisis? Halo? Pertanyaan berikutnya, siapa yang put date? Saya udah put date, Pak. Oh, enggak. Deket-deket tanggal ini kan? Enggak deket tanggal ini. Saya beberapa minggu kemarin put date udah habis semua, November. November penuh ya? Saya curhat sama Kang Indra Japri, Kang Indra saya nggak bisa put date November. Udah habis, nggak bisa diklik, asaba. Coba di Trengginas Pak, enak Pak tempatnya terus terang. Trengginas tuh di mana? Hutan kayu Pak. Kalau dari Jalan Raya Pramuka itu, dia yang di ujung jalan yang dari arah hutan kayu itu, sebelum Pasar Pramuka, sebelum rel. Dekat Lia dong ya, Pak Fauzi ya? Dekat Lia ya? Kalau Lia kan di Jalan Pasar Raya, Genjing Jalan ya, Raya Pasar Genjing. Pemuda ya. Rel kan Pasar Genjing ya? Bisa dijangkau kereta nggak? Kalau rel Belum, Pasar jauh Genjing. sebelum. Kalau hutan kayu tahu nggak? Kalau kita, ini saya kan dari Jagorawi ya, keluar Rawamangun, lampu merah pertama kan ada gang belok kiri kan? Belok kiri ya, hutan kayu. Nah itu belok kiri situ di ujung jalannya sana kan tembusnya ke Jalan Pramuka kan? Ya, ada pada Nah dia ada di ujung sebelah sana, di ujung mau menuju Pramuka. Jadi bisa lewat gang itu atau bisa lewat jalan pemudanya, jalan depannya. Sebelum rel tuh ya? Sebelum rel. Makanya buat saya enak itu, gampang diaksesnya dan sepi gitu. Jakarta Timur itu ya maksudnya, bukan? Iya, Jakarta Timur. Kalau itu dekatnya sama Kang Indra itu. Kalau dari saya malah makin jauh. Iya. Akses kereta juga rada susah Pak Wawan situ. Manggarai, turun di Manggarai masih jauh ke Tangkai. Jauh. Dekatnya ke ini kali ya. Buka maps juga ini. Dari Manggarai nggak jauh lah. Dari itu Tambak nggak jauh. Itu kan nanti dia lewat flyover. Oh iya, bisa naik situ ya, Pak. Itu kalau di Trengginas satu ruangan berapa box, Pak? Berapa orang? Dia satu ruangan 2 meja doang udah. Dia bukan model kubikel. Satu ruangan kecil ya, kira-kira ukuran 2 kali 1,5 pas 2 meja berhadapan. Tapi mejanya nggak nempel ya. PC, keyboard, kalau dan di lain-lainnya. Asaba berapa meja 4. Pak Indra? 4. Oh 4 ya. Itu disediain headphone kan ya, standar testing center kayak gitu kan ya? Disediain headphone, tapi nggak enak, nggak nyaman sih Pak. Dan kita kalau soal
kita ucapkan nggak apa-apa kan? Karena kalau ngerjain soal saya harus Pak Teguh baca selama soal. ini di mana? Kan pakai masker, Hah? Om Teguh. Pak Teguh selama ini di mana Iya, examnya? pakai masker dalam kebetulan. Enggak, maksudnya udah lama gitu Oh, barangkali ada update peraturannya Sami, gitu. Sami. Sami Sama ya. aja. Iya, oke. Kan kalau di ruangan kalau itu kan sekarang itu ya, kalau di Trengginas ya wajib pakai masker, masih nerapin itu. Kalau pakai masker kan Oh, nggak kelihatan kalau ke mata gitu. Amit. Nggak gitu ngerasa ke Enggak, saudara Komat Kamit Pak Fauji, saya be-in bersuara diusir. Iya, Kalau bunyiin suaranya mungkin agak pelan aja, soalnya kan di sebelah ada orang Ayo pelan. lain. Iya. asal nggak mengganggu depan atau sebelah kita aja. Oke. Oh iya, tadi juga saya nanya sama tim Asaba gitu ya. Katanya tuh sekarang itu ujian paling paginya tuh jam 9 atau jam 9.30 gitu. Kan kalau dulu saya PMP itu 2 bulan atau 3 bulan lalu tuh jam 8 tuh bisa Pak, bisa ujian pagi-pagi gitu ya. Sekarang tuh rada agak siang dan tadi pun kayaknya mulainya pada datangnya juga siang karena mungkin ya karena pada mulai jam 9 kali ya yang ujiannya. Nggak ada pilihan pagi setahu saya sekarang. Paginya tuh jam 9-an. 9.30. Untuk soal-soalnya jadi lebih ke prepcast ya. Iya. Latihan situasional Pak Wawan sama teman-teman. Jadi kalau Iya. misal soal-soal direct ya anggap aja bonus gitu ya. Tapi soal situasionalnya yang harus dilatih tuh. Iya nih, gimana nih? Saya pada- tuh ngerasa, Om Nindra ngerasa nggak? Saya ya, karena saya kan belum lama mock-up-nya Jumat Sabtu Minggu, jadi masih rada-rada keinget lah ya. Kayaknya saya tuh ada bahkan soal yang plek-plek mirip antara prepcast, tapi nggak banyak ya. Seingat saya tuh 3 sampai 5 lah. Ini kayaknya persis sama gitu, persis sampai jawaban-jawabannya ada sekitar 3 atau 5. Ya dari Saya nggak dapet Pak Fauzi. Nggak ada yang sama iya, kalau karena saya. saya kan belum lama jarak prepcast mock-up saya terakhir sama Kamis. Jadi masih keinget gitu. Tapi nggak banyak. Memang bantu banget lah itu latihan prepcast. Tapi di prepcast masih banyak kan soal yang straightforward kan ya. Kalau ini Iya. nggak ada pertanyaan yang jawabannya apa grooming backlog ataupun value stream mapping gitu ya. Nggak ada. Pasti saya jawabannya kalimat semua. Iya, Situasional semua. kalimat, orangnya siapa, itunya ngapain, di mana gitu ya Pak Fauzi ya. Jawabannya pun kayak gitu ya SPOK ya. Iya. Kalau soalnya kan udah pasti lah ya situasional. Ini jawabannya pun kalimat, dia bukan istilah kata dari itu ya tools teknik, bukan. Pokoknya jawabannya saya dapatnya tuh kalimat semua. Iya. Bahkan Sama, itu Pak. saya bilang tuh kadang A sama B kalimat panjang itu sama, cuma dibedain 1-2 kata. Nanti di C D-nya di twist gitu. Nah itu yang udah bingung itu saya tuh. Kalimatnya panjang, cuma bedanya beda dikit gitu. Misalnya cuma yang satunya should, yang satunya have to gitu kan. Ya kan banyak kan kita terjebak di situ tuh. Kalau saya mikirnya kayak soal apa ya PKN gitu, kita nggak boleh maksa ya, sebagai Scrum apa nggak boleh maksa, nggak boleh direct, semua sifatnya harus empower gitu ya. Nah jadi jawabannya saya ngerasa kadang gitu dijebaknya antara ini kok bedanya, ini maksud tujuannya sama, cuman yang satu itu direct gitu ya seperti maksa ke tim, yang satu itu kita ada nanya dulu kemudian ujungnya suggest gitu. Nah itu tuh saya sering kalau terburu-buru ya bisa salah jawab gitu. Betul. Yang lain ada pertanyaan? Wih, ada yang udah PMP juga nih hari ini Pak Heri. Iya, Heri Pak Heri, welcome Pak Heri. Luar biasa Pak Heri. Mentor. Pasti bilangnya, duh kenapa nggak ujian dari kemarin ya gitu. Akhirnya Pak Heri Pasco. Iya, Pak Heri ini paling lotok Pak kalau ditanya storyline dan flowchart-nya 49 proses.
Amin. Kalau enggak gimana gini sekalian nih Pak Heri, hari ini ujiannya seperti apa nih Pak? Bisa 3 AT gitu, padahal masih sisa 18 belum dikerjain. Tapi bisa 3 AT itu. Luar biasa ya. Yang lain mah ATOG lah, yang lainnya juga. Iya. Kan kalau Bapak mah beda, eksepsional, belum selesai semua itu. Rezeki lah. Alhamdulillah. Gimana Pak dari mulai menit pertama bagaimana tuh Pak? Ceritain dong Pak. Nggak apa-apa ya. Ujiannya di mana tadi? Di PCR, Mas, di Pekanbaru. Oh, di Politeknik. Pekanbaru. Di Riau. Di Politeknik Kaltek Riau. Emang yang 60 soal pertama itu ini sih apa? Salah, kita kayak udah kayak belajar ini sih review jawabannya satu, harusnya nggak usah di-review langsung. Terus aja itu kelamaan itu soal pertama itu. Betul. Ada pertanyaan dari yang lain ini biar kita interaktif atau mau langsung latihan soal di chat box? Halo. Soalnya berapa banyak malam ini? Saya sambil benerin X3 ya Pak. Tapi bukan 120 soal ya. Bukan agile roll Pak, sama kayak yang di ini. Yang kemarin? Bukan, beda lagi. Ini sama yang kayak Pak Pauji. Kalau mau kita running ini. Oke, terima kasih Kang Indra, Pak Pauji, Pak Heri. Luar biasa. Masuk khusus ya. Iya, ini kita iseng-iseng aja Pak latihan. Di sini mau latihan bareng-bareng. Barangkali habis ini mau 891974. Tuh, ada di chat box Pak, tinggal klik. Pak Heri mau ikutan bisa langsung greng ACP Pak, silakan. Mau jajal? Lihat-lihat dulu Kang. Nggak apa-apa, klik aja Pak dulu. Ini mah tenang Pak, bukan yang resmi ini mah. Kita have fun aja. Wih, udah banyak ini. Wah, udah 10 peserta. Ya, ini sama ya dengan yang di nanti hari Sabtu. Udah berapa orang ini? Udah semua belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana nih Pak? Pak Heri ya, Pak Heri join Pak Heri, klik linknya Pak Heri. Om Indra nggak ikutan nih? Om Indra udah. Saya perlu ikutan. Saya pengen lihat aja deh. Udah lulus mau apa lagi yang dicari? Ayo, semangat. Pak Heri mau ikutan nggak Pak Heri? Ngeliat aja mungkin. Nonton Link. aja. Iya, linknya di mana ya? Di Sebentar. chat Ini. Di chat box, klik aja langsung. Jangan pakai akun saya Pak, ini running dari akun Malam ini saya. itu saya di chatbox nggak bisa diklik, terus tadi mau di mute aja nggak bisa di mute. Kenapa ya? Itu laptop. Perlu HP baru Pak. Minta lem biru. Ini yang mau lihat ini nggak ada yang bisa diklik di sini nih di Google Meet-nya. Itu barangkali browsernya problem Pak, JavaScript-nya aktif atau disable kali. Oke, udah join semua ya. Bisa mulai kita, guys. Berangkat. Berangkat ini have fun aja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Start. Suaranya berisik ya. Ntar saya kecilin. Help understand and select trade off. Pak Andri paling atas. Luar biasa. Coba lagi sekarang. Disalip lagi. Disalip belum nanti. Kontak backlog item.
Soalnya ada 45 ya sekarang. Paling kan kita udah latihan 37 sama 10 sama 20. Monster the moment got done. Wih, Pak Wowo hebat di sini mah yang tertinggi. Self organizing ini. Aduh, salah saya. It's not all. Productivity. Stress management interventions. Wah, nggak bisa ngejar saya sekarang mah. Establish on product goal. The correct usage. Once company call stakeholder. Bu Santi luar biasa. Kalau nggak dijawab gini berarti nggak headsetnya dicabut ini ya. Cross fungsional. Sambil benerin S3, Pak. SGP. Sambil ini call ini Mbak Santi. Ya, saya ada implementasi. Luar biasa. Dunia banking di Singapura kayaknya seru ya. Lumayan, Pak, jam segini. Singapura yang bikin maju tuh banking, pelabuhan, sama trading. Tiga itu. Pada kita suara orang India tuh. Iya, nanti saya ganti Wawan Jahe-Jahe deh namanya. Biar jadi orang India. Maximize the value. Saya nggak bisa ngejar nih, luar biasa, no skill. Saya duluan bawa temen sini Kelly. Timeline para future analysis. Masyarakat Islam dapat dapat collocated. Prevent. How do we prevent affecting the continental?
Prinsip kolaboratif. Order product backlog. Oh, udah 40.000 cost development team. Santi harus dikejar ini Bu Santi ini. Lead and cost organization adapting Scrum. Answer product backlog visible to all. Answer impediment are removed. Forecast summer and done its sprint. Professional will build the product. Coordinate prop using sprint backlog. Sprint. Kejar, have development team to identify improvement. Scrum. Wih, nyusul. Decide which stakeholder to invite sprint review. Set to understand and practice agility. Between 9 member. Satu soal lagi, manager product backlog. All done. Salah hiji 6 time per questions. Salah telo Wih, hebat Pak Wowo nih. Luar biasa, salah 3. Bekal ini Pak buat Sabtu kita. Nanti harusnya salah satu ya. Yoi, nanti kita bahas Pak nih habis ini. Ayo Pak Heri. Oh, Pak Heri udah banyak yang betul ini. Udah oke nih. Ini mah kita santai aja Pak. Jangan pakai mikir Pak Heri, Iya, cedak-cedok aja. Ini mah sama Wawan, ini mah sama Wawan, bukan sama mentor. Boleh salah kalau di sini mah. Wow, Pak Timi nih. Pak Timi menyusul. Pak Andre udah selesai ya. Cepat Pak Andre. Pak Teguh nih, Pak Teguh. Udah put dead Pak, ini harus segera dicepetin tuh Pak Teguh. Tapi ini soal yang roll ini kebantu nggak Om Indra di realnya untuk ngebedainnya? Menurut saya sih nguatin kita dalam mencocokkan gitu event ya. sama Kuatin iman ya. nguatin iman, bener. Alhamdulillah saya nggak gitu goyang gara-gara ini, goyangnya sekali aja gitu, nggak goyang berkali-kali. Istilahnya kalau silat itu kuda-kudanya udah kuat gitu ya. Iya. Duh, ngeri juga masih salah 9. I don't think he will reply soon. Gak apa-apa Pak Teguh. Tenang, kita bahas. Kita bahas. Kalau di sini mah kita langsung bahas Pak. Nggak di hide mana yang betul mana yang salahnya.
Pak Heri, buru Pak Heri. Ayo Pak Heri, habis ACP, RMP. Tahun ini kita 3 sertifikasi Pak Heri. Amin. Luar biasa loh. Stok Amin. juga ya. Hebat kalau sama Pak Heri. Ada sponsor Pak. Abis ini langsung PSM kali ya. Aduh, Biar makin nempel. aduh berat deh Pak kalau Persija aja, Persija. Makassar, Persib. Persipura. Nah, satu lagi nih. Kita bahas habis ini. Pak Heri, gerakan Pak Heri. Ini berarti tinggal berapa soal lagi Pak Heri? Itu masih gerak tuh. Pak Teguh, kalau ini kan kelihatan kan yang bener yang salahnya kan? Iya, langsung tadi. Makanya Enak kan? apa mental saya keganggu juga tuh pada saat pada Tapi kan saat lebih salah enak kan? udah nggak bisa move on dari yang salah, Tapi kan udah langsung masih mikirin padahal soal yang barunya udah muncul. udah langsung ketahuan kan, lebih enak kan? Iya. Ayo Pak Heri, ini 5 soal lagi kayaknya nih. Kalau masalah yang soal-soal role sih nggak apa-apa ya kita ulang-ulang, kecuali yang situasional tuh. Iya, situasional soalnya memang beda-beda Pak, situasinya juga. Harus dipahami kalau situasional kan. Kalau yang role dihafal. Karena ini sebagai dasar kan kayak kuda-kuda lah. Kok udah saya mau nanya, ada satu soal nomor 3 saya mau nanya penjelasannya. Apa? Iya nanti habis ini. Nanti aja nggak apa-apa. Kebetulan kan sini ada juga nih mentor kita Bapak Bapak Indra, sama Pak Bas. Buset. Dan ada Pak Fauji masih ada nggak? Oh, udah live. Udah live ya, nggak apa-apa. Jadi kita bisa nanya ini, biar nanti hari Sabtu kita cepet semua dong. Nanti Saya mah maunya XM Pak, cepet semua. Oh iya dong pasti. Itu bonusnya Bu, insya Allah Bu. Amin. Kita sudah alhamdulillah sudah meluluskan SG18, setidaknya yang kita kenal 100% lulus semua. Nanti kalau 100 pinnya 2 dari PMI. Iya. Nanti kalau ACP 100 semua ya nanti diajakin traktir lah gitu ke Singapura sama Bu Santi. Amin. Sebat kita di Singapura ya. Bisa. Sebat. Di balkon aja ya, jangan di ini. Jangan dekat tong ijo. Ribet sebat di Singapura mah. Iya. Gaya. Pak Heri udah? Kalau sebat ya naon Pak Wawan? Rokok. Walah. Alih hisap. Oke. Pak Timi, Bu Santi ya. Seperti biasa karena Kang Indra nggak ada jadi tidak masuk dalam perhelatan akbar. Ini muncul semua ini mah ya. Oh gini, oke. Kita bahas satu-satu guys. Diklik langsung besar. Ini betul ya. Tidak ada role kecuali developer dan semuanya juga jauh betul. Jadi ini di skip aja. Gimana? Enggak nyari yang salah aja Pak Wawan. Jadi satu. Oh satu-satu, oke. Oh mau nyari yang salah, oke nih yang 4 ya. Tadi tuh kan hasilnya kan ada tuh hasil dari teman-teman semua tuh. Nah yang salah yang banyak yang mana? Ini kan soal banyak banget. Kalau bahas satu-satu. Yang merah itu. Oh itu. Yang merah cuma satu. Mau yang kuning dibahas juga nggak? Kuning bahas. Kuning bahas. Saya kunaon ini kuning mana kuning nomor 4 kan kuning. Untuk membalancing konflik need of stakeholder. Jadi ini bukan konflik need dari tim ya. Kalau tim ini bisa jadi Scrum Master, cuman karena ini ngomongin stakeholder adalah product owner.
Karena untuk product owner tuh dia untuk pihak eksternal, semuanya dilewatin product owner. Kalau internal tuh dilewatinnya Scrum Master. Kalau istilah Pak Bas itu project manager internal sama project manager eksternal katanya. Scrum Master dan product owner. Ini kelihatan nggak ya? Salah siapa ya saya? Nggak bisa diklik Pak nih. Nggak bisa diklik. Tapi kan tadi ngerasa kan siapa yang salah, coba ini ayo. Ngacung. Saya kayaknya. Saya salah. Kan pasti muncul kan kalau yang jawab salah merah kan? Iya. Next, yang kuning lagi. Nomor 6. Nomor 6. Nah, create on update sprint backlog. Nah, ini jebakannya tuh backlog, tapi ini karena kita lagi sprint nih. Jadi bukan di product owner ya, tapi development team. Jadi kata kuncinya Jadi yang create sprint backlog siapa? Development team. Yang create sprint backlog bukannya dikasih sama Oh PO iya ya? benar. bukan. Jadi gampang gini Bu. Jadi pas kita kan ada dari product owner kan dia udah nge-list down tuh yang mana aja item-itemnya yang priority. Habis itu nanti kita pilihin item mana aja yang high priority. Habis itu baru kita jalanin scrum-nya. Nah, pas dia udah jalanin start sprint-nya itu berarti namanya sprint backlog. Itu yang kita jalanin. Si development team yang punya kalau misalnya udah di sprint backlog. Bukan product owner lagi karena dia yang own sprint backlog-nya, dia yang nentuin gitu loh. Si development team. Oke. Gitu ya. Baik. Jadi udah nggak ada urusannya sama si product owner lagi. Ini dua kayaknya saya mau Bu Santi berarti. Baru itu ya, product owner ya? Product owner. Ya, betul. Kalau yang product backlog ya product owner. Jadi kalau ini karena ngomongin sprint backlog. Oke tuh. Luar biasa ini Pak Timi. Nomor 7 salah saya. Nomor 7 nggak ada yang salah ini Pak. Hijau. Sebentar kok di sini. Enggak, ini kan random Pak, ini random. Ini urutan soal. Iya, random. Tapi ke Bapak masing-masing random jadinya. Random, oh iya. Nomor 9. Lanjut. Ini nomor 8. Nomor 9, untuk mengoptimalisasi value, itu pasti jawabannya product owner, Pak. Iya. Scrum Master. Karena value, ya. Value, ya. Next, ke atas lagi. Nomor 11. Cross fungsional. Ini salah nih harusnya nih development. Ini udah pasti development team, Pak. Scrum Master bukan cross fungsional. Ini kan tim biasanya, relatednya. Ini cross functional nih sama kayak yang generalizing specializing itu bukan sih? Generalis. Ya. Oh iya, generalis specialis gitu ya. Oke. Betul. Oke. Atas lagi nomor 11, nomor 14 sekarang. Yang melakukan coach, self-organizing dan cross-fungsional. Kata kuncinya coach. Itu jawabannya adalah Scrum Master ya, coaches. Scrum Master. Cross-fungsionalnya jadi jebak ya itu ya. Iya, kalau bacanya di ujung aja ngelihat depannya kayak development team ya. Development team. Padahal ini coach dari development team siapa gitu ya. Betul, Pak. Coaches. Next. Ke atas mana tadi? Nomor 17. Coaches, ingat ya, coaches empirical product planning. Nah, jawabannya Scrum Master. Kejebak produk ya. Salah gara-gara produknya itu Ada coach, chef atau help, pilihnya ini Scrum Master ya. Iya ya, kalau coach sama help iya benar. Kalau chef gitu melayani. Coaches atau dari Bang Indra sama Pak Abbas ada komen? Lanjut Pak Wawan. Sudah benar sih, coaches itu udah mutlak. Coaches Scrum Master kan bukan product owner kan, betul kan? Betul. Kalau product owner jadi ngapainnya di product planning dia tuh? Create berarti ya. Ngurusin value dari produk. Create, initiate, prioritizing, value dari produk. Grooming. Betul. Sama refinement kan? Betul. Oke. Close ya.
Ini udah clear di Scrum Master. Nanti berarti Lanjut. hari Sabtu jawabnya Scrum Master. Siapa Wawan? Nomor 19. Hari Sabtu harusnya 90% semua ya. 100 Pak. Salah satu lah mungkin ini 120 lah target. kayak saya ini tangannya banyak sabun habis cuci piring gitu. Most effective as long term. Ini benar semua ini mah kayaknya. Development. Oh yes, ini benar semua ya. Tadi mana? Tadi mana yang kuning? 19 atau tadi 18 ke klik. Oh, Ini bawah. Yang membantu identify dan implement improvement. Iya bener. Ada help-nya Scrum. Helps. Kata kuncinya helps. Bukan identify-nya. Iya. Betul. Itu jawabannya Scrum Master, bukan development team. Kalau nggak ada help-nya jadi development team berarti dong ya? Identify ya. Identify. Tapi tetap sih kayaknya Scrum Master yang identify impediment kan Scrum Master. Gimana Kang Indra? Betul? Halo, sorry. Tadi ada distract. Apa, kawan? Ini nih, bentar. Nomor ini. Yang membantu identify dan implement improvement. Itu betul kan, Scrum Master? Kalau help-nya dihilangin. Kalau ya Identify and implement improvement ya development team. development team, iya jebakannya situ. Oh itu ya, development team kalau nggak ada help-nya ya. Iya, kan dia kan memancing, fasilitator, ngasih umpan. Help Umpan coach, lambung. help coach, facilitate itu berarti Scrum Master. Iya. Ada serve ya. Servant leader. Nomor 18 oke. kuning mana kuning? 19 oke. Ini nomor 26 semuanya salah berarti ini. Oh banyak yang salah nih. Coordinates work using sprint backlog. Nah nih lagi-lagi kata kuncinya yang melakukan koordinasi menggunakan sprint backlog itu di development team. Kirain Scrum Master, Bukan Scrum Master atau bukan Product Owner. Kalau ada help-nya gimana? Help coordinate work. Itu baru Scrum Master. Scrum Master. Tapi kalau coordinate work, atau help coordinate work using product backlog. Nah, jadi Scrum Master. Product owner kalau product backlog mah. Oh, product backlog. Ya. Help plus product backlog. Jadi product owner. Tadi development team ya. Betul. Ini development team. Kalau create sprint semua yang hubungan sama sprint backlog itu development team. Karena sprint itu istilahnya task yang sedang berjalan. Gitu. Kalau product backlog apa asosiasinya? Asosiasinya tuh kayak buku besar dari yang sedang dikerjakan gitu Pak. Planningnya, besarannya. Tapi kan dari product backlog ini diturunin ke bawah jadi sprint. Jadi istilahnya kayak pekerjaan, planningnya di buku besar, dari buku besar diambil beberapa halaman untuk dihabisin semua. Nah yang diambil itu jadi sprint kecil. Terus jadi iterasi. Nah betul Pak, setiap iterasi atau setiap sprint. Wah, Pak Wowo udah harus put date ini. Iya tuh udah mantap. Udah mantep Pak Wowo ini mah. Sudah belum baca, belum baca sama Pak, tapi udah mantep ini. Yang penting role-nya mantep Pak Wowo itu. Bekal itu Pak. Ya udah lulus semua. Kan kita ngejarnya bila perlu 10 AT gitu. Kalau lulus tadi apa? Harus berapa? Berapa above target? Minimal 4 ya? Minimal 3 ya? Nggak tahu. Nggak tahu persisnya berapa. Nggak ada kayak gitu-gitunya deh. Oh nggak ada ya, hajar itunya ya, skornya 3 AT juga lulus kan tadi ya? 3 AT, 2 target, 2 below target. Oh, lulus juga. Insya Allah. Bab 1 saya Pak Fauzi dua-duanya below target. Mungkin nih lesson learn aja buat teman-teman. Bab 1 hati-hati, banyak jebakan. Bab 1 itu yang berhubungan dengan mindset, agile principle. Iya, dia mindset. Itu ini tuh manifesto. Terbukti nih dua below target semua. Oke, siap. Banyak jebakan. Challenge buat yang tersisa nih buat kita semua. Nomor 30 nih juga ada yang kuning. Keep track
timeline for future release. Itu jawabnya adalah Ini salah tadi salah jawab nih. Tadi salah milih dia development agar memastikan track future release-nya. Bukan development team Iya. karena dia yang ngerjain, bukan Scrum Master. Scrum Master kan dia untuk facilitate dan impediment aja. Oh iya tadi milih Scrum Master tadi ya. Ini untuk future release ya, si product owner kan hubungannya dengan produk ya, atau release atau feature. Rilis jangan project. salah. Oke, masuk Sabtu jangan akal. salah nih. Amin, Pak Wowo. Pak Wowo mah udah mantap, Pak Wowo. Nah, bisa lulus. Next, tadi nomor berapa? 30. 38. Mana 38? Oh, bawah. 1% not the committed. Wah, ini sih udah 1% tuh, udah langsung aja. Produk Pada owner teorinya itu. emang cuma boleh 1. Kalau saya punya 3, Iya. Pak. Iya. Jadi emang ini Berarti jawabannya. Scrum Master nggak satu orang dong ya? Enggak, Pak. Kalau ada yang begini Prakteknya- pilihnya yang paling prakteknya. benar. Prakteknya. Oh, Yang ideal dalam yang paling kondisi benar. ideal, yang kondisi ideal. Iya. Karena Jadi, kenapa Scrum Benar Master paling benar ya sih. kenapa Scrum Master itu nggak jadi pilihannya? Soalnya Scrum Master itu emang dia remove impediment, tapi role-nya Scrum Master itu harus bisa nggak 100%, tapi paling nggak development team harus bisa cover juga. Misalkan Scrum Master nggak bisa attend daily stand up, itu daily stand up-nya harus berjalan. betul. Tapi Scrum Master pasti bisa lebih dari 1 gitu. Bagaimana? Bukan Enggak, bisa tapi- lebih dari 1, bisa nggak bisa untuk coaching beberapa tim malah Scrum Master. 1% not a committee. Jadi dia ini bisa broadcast, bukan bisa unicast. Kalau Atau saya sih Pak gitu jawabnya lah. ya di McGriffith pernah ada ini sih dibahas, product owner is 1% not a committee. Iya, itu juga karena saya hafal itunya juga, cuman nggak ngerti kenapa begitu. Kalau saya ngertinya gini, product owner itu kerjanya kan dia harus prioritas backlog, udah gitu komunikasi sama stakeholder kan. Nah, jadi kayak single point of contact gitu yang ngomong sama si stakeholder karena dia harus prioritas backlognya kan. Sedangkan kalau Scrum Master itu apa yang dia kerjain itu sebenarnya bisa dikerjain sama empowered team karena Scrum Master itu bagian dari empowered team kan. Iya. Logic. Iya. Empower team itu apa, Bu Santi? Empowered team itu jadi timnya punya inisiatif gitu. Dia find the issue, terus try to resolve the issue within themselves juga. Sudut pandangnya lebih kepada fungsi ini ya, bukan kepada Jadi bukan apa quantity namanya? orang ya ini ya, bukan quantity ya. Iya. Fungsi. Iya gitu. Oke. Clear ini ya. Nanti hari Sabtu jawabnya ini product owner. 100 semua ini Mas, Sabtu ini. Oh iya dong. Nanti bikin kaget panitia. Udah. Help understand and select trade-offs. Iya. Ini product owner ya. Untuk memahami dan memilih untuk trade-offs. Atau bagaimana ini? Ada pendapat lain kenapa bisa pilih Scrum Master? Saya biasanya ngerjain itu Pak, jadi saya salah. Harusnya ini. Saya ngerangkap product owner juga Pak, kadang-kadang tergantung kebutuhan. Padahal kan trade Saya off pun begitu, Pak ini Santi. trade off yang Beneran dimaksud itu trade off pertukaran apa trade off apa nih? Trade off backlog prioritas ini, ya. product Iya. Ya, jadi misalkan kalau ketemu isu, misalkan di satu sprint itu ada isu, terus kalau kita punya 2 pilihan nih, benerin isu ini, tapi karena harus warming, misalkan beberapa orang ngerjain, jadi kita nggak bisa deliver user story satunya. Atau potensially nggak bisa deliver user story satunya. Terus kalau misalkan kita nggak benerin isunya, kita nggak bisa deliver the whole sprint. Nah, decision-nya tuh harus ngapain itu si product owner yang decide. Gitu, tapi tetap harusnya user story yang jadi jeopardy itu nggak bisa di drop, tetap harus diusahain diberesin, baru ntar kalau nggak beres ya biar masuk ke sprint report aja.
Yang jadi bahayanya itu ya. Iya. Jadi ini emang harus pekerjaannya product owner, bukan Scrum Master ya. Iya. Apalagi development team. Development team bukan untuk memahami, tapi mengerjakan ya. Harus paham juga dong, Pak. Oh, harus paham juga ya. Dia kan harus bisa ya communication itu. Jadi apa sih level yang terakhir itu? Jadi harus dengar bukan cuma dengan pendapatnya, bukan dengar opininya, tapi juga pendapatnya dia. Kenapa dia? Jadi harus lihat kenapa dia beropini. Resikonya tinggi kayak gitu. Gimana yang lain? Ada komen lagi? Cukup jelas? Ini kalau lagi latihan begini bisa jawab, kalau lagi simulasi nggak bisa ya. Kalau lagi simulasi, ingatnya jangan ingat kerjaan di kantor, Bu. Ingat gripit. Iya, kalau lagi simulasi jangan sambil kerja juga. Gitu. Enggak, jangan ingat pekerjaan di kantor. Ingatnya idealnya. Kondisi ideal. Ngomong-ngomong gitu, gripit, Pak Indra, boleh nanya Pak Indra baca praktis nggak Pak? Karena saya sampai sekarang belum baca agile praktis Pak. Agile praktis baca pas PMP Pak Teguh. Kita udah bolak-balik saya PMP-nya PMP versi jebot, belum dapat gituan. Nggak apa-apa tapi ya nggak dibaca ya agile praktis ya. Oh, gimana ya nyebutnya? Karena kita udah baca sih Pak, susah. Oh, karena udah baca ya. Mungkin kalau Bapak ya boleh dibaca aja Pak, sekilas juga cukup. Mungkin gini Pak Teguh, kalau saya saranin kan kalau saya sih tadi dapatnya nggak ada soal yang ini ya, yang bener-bener misal ini tuh kristal, ini tuh apa, jenis meja apa tuh nggak ada. Tadi tuh satu pun kondisinya situasional semua. Mungkin point of view-nya lebih ke mindset-nya aja kali ya Pak Teguh ya. Kalau yang lainnya aja gitu kali ya, kalau dari saya sih. Pemahamannya. Oke. Ya. Oke. Ini udah clear, bisa di next. Ya, lanjut. Nomor 40 sudah. Ke atas lagi. Satu soal lagi yang masih banyak yang salah. Yang memutuskan memilih untuk stakeholder akan diundang ke sprint review. Iya ya, kata kuncinya stakeholder ya. Stakeholder nih Pak, itu jawabannya tuh product owner. Product owner ya. Bukan manajer eksternal ya, manajer stakeholder eksternal. PM iya eksternal. Ya. Mentang-mentang invite. Bukan Scrum Master, apalagi development team. Development team ngerangkap. Iya, saya Scrum Master jawabnya. Development team mah coding sama tester aja. Sudah, ini sudah clear semua? Mantap. Sudah juga kan ini sampai 45. Tanya satu hal deh. Ya, gimana Pak? Kalau misalnya di sprint, misalnya lagi jalan, terus tiba-tiba ada masuk item lain, itu boleh nggak? Nggak boleh Pak. Saklek. Nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Masukin ke backlog. Kondisi ideal kan? Kondisi ideal kan? Ya, misalnya lagi jalan aja, misalnya lagi jalan, sprint backlognya udah lagi jalan, terus tiba-tiba ada manajemen mau masukin item nih. Itu berarti nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali production issue, Pak. Berarti masukinnya di next sprint ya? Kecuali apa, Bu Santi? Enggak, kecuali production issue. Ya. Case. Harus, kalau teorinya itu dibikin create backlog untuk request itu, terus biar product owner prioritize. Iya. Pakai uji coba spike nggak boleh ya? Uji coba spike itu kan tergantung spike apa. Kalau architectural spike itu kan untuk desain arsitekturnya benar apa enggak, atau pakai mana yang lebih tepat. Siap. Patokannya pokoknya di tengah-tengah, kasih ke product owner. Terserah product owner sama customer deh mau diapain itu. Gitu. Oh. Pahit-pahitnya sampai cancel sprint ya, Mbak Santi ya. Itu jelek banget itu kalau jawabannya udah cancel sprint. Oh, maksudnya dibalikin ke product owner sama customer, ditentuin maksudnya boleh dimasukin atau enggak, atau gimana? Iya. Halo?
Pokoknya kalau ada fitur baru, request baru, itu harus bikin backlog baru, terus biar product owner yang decide mau dimasukin kapan. Nah, kalau misalkan itu fitur baru yang belum ada user story-nya atau belum ada di backlog, di product backlog, product owner harus konsul sama customer dulu. Oh, tapi kalau misalnya si product owner ternyata mau masukin ke di sprint yang lagi berjalan, nggak boleh kan berarti? Nggak boleh. Pasti. Nggak boleh. Okay. Menurut buku nggak boleh, Pak. Menurut buku nggak boleh, oke. Kan katanya ini jangan berdasarkan kehidupan nyata kan? Iya. Oke. Kalau yang Spike, jelasin dong lagi dong. Kalau Spike itu gimana? Ada yang bisa jelasin lagi Spike? Spike itu kan ada beberapa kan. Saya juga kurang tahu. Dua. Architectural Spike sama estimation Spike ya. Sama risk based Spike. Risk based. Kalau architectural spike itu untuk decide arsitekturnya mau ikut yang mana. Itu kalau risk based spike itu kan untuk assess seberapa besar risknya. Saya ngasih contoh tapi di sprint berjalan gitu atau gimana? Nah, biasanya sebelumnya kan sebelumnya. Sprint itu jalan kalau requirement-nya udah clear, acceptance kriteria-nya udah clear. Kalau nggak boleh dijalanin, nggak boleh di-input di sprint. Ada gambarnya di bab 1, Pak Andri, di bab 1-nya McGriffith, saya lupa halamannya, pokoknya XP tuh. Itu jelas banget tuh gambarnya. Jadi si architectural spike itu kayak POC, Pak. Misal nih, kalau di telco kan ada 4G nih ya, 5G, sorry. 5G kan lagi ngetrend nih. Nah, sebelum 5G itu ada kan pasti kan butuh POC ya, nih arsitekturnya bener nggak nih kayak gini. Nah, itu butuh architectural spike, namanya buat ngebuktiin kalau fitur itu bisa diimplement. Nah, kalau spike yang satunya, yang risk-based spike atau spike, biasanya sih spike aja ngomongnya, intinya itu time box, kayak sprint juga, cuman dia kecil, dia itu digunakan untuk mengidentifikasi masalah tersebut. Ada nggak resiko-resiko itu segede apa sih? Kapan itu, Pak? Spike doang itu kapan? Yang spike doang, Pak? Spike itu sebenarnya ini juga perdebatan sih, Pak. Bisa kapan aja, tapi biasanya sih di awal. Biasanya di awal, tapi misalnya di tengah-tengah butuh, itu tuh saya sih pernah baca itu memungkinkan si spike itu dilakukan gitu. Tapi biasanya di awal, biasanya di planning. Itu saya juga goyang tuh kalau ada soal kayak begitu. Kalau di tengah-tengah ada spike tuh. Saya pernah ketemu soal yang spike itu di tengah di sprint gitu, itu apa ya? Itu lupa saya itu. Jawabannya itu paling disuruh milihnya jenis spike apa paling juga, Pak. Jadi setelah definition of ready ya, Pak. Gimana, Pak Heri? Setelah architectural spike keluar definition of ready ya, Pak, DOR ya. Setelah architectural spike-nya itu ya. Bisa itu. Baru setelah itu definition of done dibikin sama produk ya. Wih, hebat nih, masih fresh nih PMP-nya Pak Heri. Luar biasa nih. Gimana Pak? Tolong diulang Pak. Pak Heri, silakan Pak Heri. Jadi setelah architectural spike baru bisa muncul definition of ready gitu ya. Setelah DOR keluar barulah dan dia untuk seperti sama seluruh aja barulah mulai bisa jalan. Putus Pak. Om Wawan tolong diulang dong. Jadi menurut Pak Heri mungkin dimulai dari spike itu setelah spike itu dimulai definition of ready. Setelah definition of ready, ya gimana Pak Heri? Silakan. Setelah arsitektural baru keluar of ready, setelah of ready disepakati barulah definition of dan disepakati oleh Ujai, barulah mulai sebenarnya boleh di start. Jadi kick off meetingnya setelah definition dan ini bukan nih Mas Indra, ini bukan. Iya, ini halaman. Oh iya, ini ya. 49. Ini dia. Iya, nih halaman 49. Nah, benar. Coba saya gedein dulu punya screen-nya Pak Wawan ya. Aduh. Ini apa lagi sharing? Siapa nih sharing? Saya Pak Wawan. Oh, ya udah saya yang stop sharing atau gimana Bang Indra aja.
Nggak apa-apa nih, udah sharing kan? Udah. Bang Indra nih tampilannya kayak Linux ya. Enggak, Windows Pak Wawan. Itunya apa itu ya? Pakai Pocket Reader. Ya gimana? Silakan Bang Indra. Boleh Pak Indra sedikit di Iya. elaborasi. Nah, kan yang tadi tuh yang saya kasih contoh tuh Pak 5G. Andri ya. Jadi kan ini kan architectural spec itu kan ketika planning dilakukan gitu kan didetailin, oh kita mau implement 5G gitu ya. Oke, kita POC-in dulu deh, kita install dulu device-nya. Nanti mancarin sinyalnya gimana dan lain-lain gitu kan, bisa apa enggak, jalan apa enggak gitu ya. Itu architectural spec. Nah, ternyata di jalan-jalan di tengah-tengah nih, di BTS-nya juga harus diimprove misal. Perlu masang barang apa gitu ya, sehingga harus dibuktiin lagi tuh di tengah-tengah. Oke, kita conduct spike lagi tuh. Resikonya biar kemitigasi, biar sinyalnya kepancar benar misal kayak gitu. Ini contoh aja ya Pak ya, nggak tahu beneran apa enggak. Iya, kalau saya sih nangkapnya gitu sih. Ini jelas banget sih ininya, apa namanya? Di antara architectural sama readiness planning ya, Mas, definition of ready ya. Definition of ready. DOR. Kalau definition of ready, saya tuh bingung Pak Heri, istilah agile kan banyak ya. Kalau saya sih pakainya definition of done aja Pak Heri. Definition of ready itu saya nggak pernah mendalami, pusing. Pokoknya definition of done itu harus ada sebelum iterasi itu jalan. Udah, itu aja yang saya pegang. Saya nggak pernah megang istilah yang lain. Ya. Kalau spike sama sprint gimana itu Pak Indra? Oh, sorry, saya share lagi ya. Ini kan di SP nih, spike. Udah kelihatan belum? Sudah. Oke. Jadi kalau spike gini, persamaannya spike sama iteration itu, Mbak Santi koreksi ya kalau saya salah ya. Spike Jadi, sama iteration beda iya. kalau spike sama iteration. Iya kan, iteration itu kan sprint. Iya. Sprint itu gini. Kalau kita ke Scrum ya. Scrum. Bentar. Kita ke Scrum. Oke, Scrum. Oke. Oke. Nah, ini kan sebenarnya kan sprint itu terjadinya kapan? Setelah sprint planning kan? Sprint itu baru dimulai. Iya. Nah, sprint itu kan sama dengan iteration, Pak. Oke. Jadi kan spike sama sprint bedanya apa ya? Ya beda gitu ya. Kan sprint itu di tengah-tengah nih. Setelah sprint planning selesai, sprint itu mulai gitu kan. Baru itu namanya sprint talk gitu ya. Nah, kayak gitu sih. Kalau tadi Pak Andri, concernnya di mana Pak? Sorry. Itu Gimana, suka Pak rancu yang di spike sama sprint. Itu dia posisinya di mana sih terjadinya tuh? Spike. Saya tuh mikirnya spike itu semua selalu di awal gitu, tapi pernah ada jawaban tuh di iterasi atau di ini kok ada jawabannya spike. Nah, itu yang bikin saya bingung gitu. Saya pernah baca sih Pak di di buku ini di beberapa ya bentar. Spike ya. Dulu pegangan saya tuh spike itu selalu di awal untuk practice guide itu. Reduce risk untuk preparation gitu. Bentar, saya lupa di beberapa ya. Intinya Pak, kalau spike itu dia kayak semacam risetnya dulu sebelum dikerjakan beneran di running gitu Pak. Tapi berarti kena itu di awal-awal ya, nggak pernah lagi iterasi. Idealnya di awal-awal, kalaupun positioningnya itu di akhir setelah iterasi pertama, tapi itu untuk mengerjakan iterasi selanjutnya. Berikutnya. Bukan iterasi di ujung, tapi untuk yang iterasi lagi running, bukan. Halaman 293 Pak. Oh, 293. Adaptive planning. Tadi ilustrasi Pak Wan lumayan tuh. Berarti dia walaupun ada di tengah ini, tapi dia selalu di awal dari sebelum iterasi ya Pak Wawan ya. Betul, ada di
Agile Practice Guide Pak di APG itu penjelasan itu. Nih Pak, di sini jelas nih, spikes are key tool that agile team use head of problem and resolve them as early as possible. Spike is a short effort, usually time box. Berarti udah ditentuin nih berapa lamanya. Jadi devote to exploring an approach, investigate an issue, or reducing project risk. Although spike can be done at any time during a project nih. Spike can be done anytime. Berarti bisa kapan aja. Itu yang bikin goyah tuh itu. Saya tuh awalnya spike itu selalu di awal. Tapi mungkin yang konsep Pak Wawan tadi di awal dari suatu konteksnya adalah sebelum iterasi itu mungkin ya. Mungkin konteksnya sebelum. Kalau saya nambahin. Karena kalimat selanjutnya menjelaskan itu. Walaupun bisa kapan aja, ya kan. Tapi gitu biasanya brief exploratory iteration tuh. Berarti persiapan ya konsep. sebelum before iteration ya. Before the development effort begin. Mungkin bahasanya bukan before iteration, Pak Andri, takut goyang. Kalau saya ngeliat, misal kita mau ngerjain user story A. Nah, user story A itu ternyata ada risiko ini. Oke, kita cek dulu deh spike gitu ya. Kan user story A itu berjalan di tengah-tengah iterasi, misal user story B udah jalan duluan di sprint tersebut gitu ya. Nah, mungkin gitu aja sebelum user story itu jalan atau sebelum tasknya jalan. Kalau kita ngomong sebelum iterasi jalan, bisa jadi ya, bisa jadi enggak gitu, bisa jadi goyang. Kalau ngeliat kata-kata ini before development effort begin, effortnya gimana ya tergantung sekecil apapun itu gitu. Siap. Oke, siap. Lanjut. Yang lain lanjut. Mangga yang lain. Mana ada pertanyaan lagi? Luar biasa, kita ada Coach Indra. IP Man. Ada pertanyaan lagi teman-teman di time box sampai jam 10.22 atau jam 10 malam. Sudah cukup ngantuk. Udah cukup ya. Saya nggak fokus. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak fokus aja segitu skornya. Iya, hebat deh. Hebat. Power of Sharing aja yang Bu Santi sampaikan. Itu bener banget tuh Bu Santi. Kalau emang kadang-kadang kan juga sama real life ya. Jadi fokusnya memang harus buku gitu dan memang mau lulus ujian. Kondisi ideal, Pak. Iya. Karena saya sama kan kayak PMP juga gitu kan, PMP juga gitu. Iya. Saya udah 2 kali dapat statement dari manajemen ya. Itu high tech low tech high touch. Low tech high touch. Itu dipatahin. Sekarang tuh high tech high touch. Suruh baca buku deh. Iya, udah 2 kali saya nggak bisa dia bilang low high touch. Yang penting kan kolaborasi sebenarnya sama Pak. Gitu. Iya, jadi ya udah deh, telan dulu. Harusnya gini aja Pak, ya kalau ada budgetnya sih nggak apa-apa, mau high touch segimanapun kita jabanin lah. Tapi kolaborasi jangan sampai ini ya hilang. Oke, gitu teman-teman. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, congrats ya Om Indra. Ya. Thank you. Selamat Bang Indra ya. Sukses selalu. Selamat Om Indra sekali lagi. Ditunggu kita bedah buku bahasan yang lain. Heri Pascal, Om Indra. Selamat malam teman-teman. Selamat juga dari